Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lia Rahmawati. Di sini saya akan membahas dan memaparkan materi tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni. Nah, jadi pendidikan dapat dipelajari. Studi ilmiah tentang pendidikan telah menghasilkan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan berfungsi sebagai landasan dan petunjuk tentang cara-cara melaksanakan pendidikan. Praktik pendidikan menuntut diaplikasikannya ilmu pendidikan. Tetapi di samping itu, praktik pendidikan juga sekaligus adalah seni. Oleh karena itu, untuk menghasilkan hasil belajar yang baik, maka seorang pendidik harus memiliki ilmu pendidikan yang dipadukan dengan seni, agar ketika melakukan proses belajar mengajar, mampu menerapkan teori belajar di dalam kelas. Selanjutnya di sini saya akan membahas terlebih dahulu pengertian pendidikan ilmu dan seni. Pendidikan sebagai ilmu karena dalam pendidikan melibatkan landasan keilmuan bersifat teoritis dan praktis, sedangkan pendidikan sebagai seni karena hasil dari proses pendidikan adalah karya yang memiliki nilai. Pendidikan sebagai ilmu yang diarahkan kepada perbuatan mendidik yang bertujuan untuk memahami dan mempersiapkan praktik pendidikan. Nah, di sini saya akan memaparkan definisi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman. Hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa maupun orang dewasa dengan orang muda. Mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok di mana dia hidup. Nah, yang kedua, menurut Lichfield, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan ada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya, dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa. Yang ketiga ada John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Selanjutnya ada menurut Gigi Roswell, pendidikan adalah memberi kita pembekalan yang tidak ada pada masa kekanak-kanakan kita, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu kita dewasa. Selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuh anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikannya itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, selanjutnya ada menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya ada pendidikan sebagai ilmu pada proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, praktek pendidikan merupakan suatu paduan dari ilmu dan seni. Karena dalam praktik pendidikan tersebut, seorang guru selain memiliki ilmu, juga harus memiliki kreativitas atau seni di dalam diri seorang guru. Di sekolah dasar, ketika dalam proses pembelajaran, seorang guru hanya mengandalkan ilmu tanpa menggunakan kreativitasnya dalam mengajar, maka tidak dapat dipungkiri para siswa yang masih dalam usia bermain akan merasa jenuh. Seorang guru di sekolah
Sebaiknya menggunakan beberapa kreativitas dalam mengajar, misalnya dengan cara menyisipkan permainan atau nyanyian dalam proses praktek pendidikan. Karena dengan cara seperti itu, anak sekolah dasar yang masih tergolong usia bermain akan lebih merasa nyaman ketika mereka melakukan proses pembelajaran dan mereka akan lebih mudah menerima pembelajaran tersebut. Ilmu pendidikan merupakan seperangkat pengetahuan, pendapat atau pandangan mengenai fenomena pendidikan yang disusun secara sistematis sebagai hasil pemikiran kritis dengan menggunakan metode riset tertentu. Karakteristik ilmu pendidikan adalah yang pertama ada landasan ilmu pendidikan, yang kedua ada objek ilmu pendidikan, yang ketiga ada metode ilmu pendidikan, yang keempat ada isi ilmu pendidikan. Jadi isi ilmu pendidikan memiliki struktur pengetahuan yang terdiri dari yang pertama adalah postulat. Jadi postulat itu adalah pandangan yang mendasar yang kebenarannya dapat diterima tanpa pembuktian. Selanjutnya ada asumsi. Asumsi adalah pandangan yang mendasar pada pikiran tertentu yang dapat diterima namun perlu pembuktian. Nah, selanjutnya ada konsep, pengertian atau pendapat yang dihasilkan dari pemikiran atau pengalaman. Selanjutnya ada generalisasi. Generalisasi adalah kesimpulan yang ditarik berdasarkan pengalaman atau penelitian. Jadi selanjutnya ada hukum. Pernyataan atau pendapat tertentu sebagai hasil dari suatu generalisasi. Selanjutnya ada prinsip. Prinsip di sini adalah hukum yang berbentuk pendapat. Selanjutnya ada model. Jadi model di sini adalah teori yang memberikan penjelasan tentang suatu sistem kegiatan sampai pada panduan penggunaannya. Nah, selanjutnya ada yang kelima, fungsi ilmu pendidikan. Yang C dan selanjutnya di sini ada pendidikan sebagai seni pada proses pembelajaran. Seni mengajar adalah sebuah seni, bukan sebuah ilmu. Menurut pandangan saya, sangatlah bahaya mempergunakan tujuan-tujuan dan metode-metode ilmu untuk urusan manusia sebagai individu. Meskipun suatu prinsip statistik sering dapat dipergunakan untuk menerangkan tingkah laku manusia dalam kelompok yang besar dan suatu diagnosis ilmiah tentang struktur fisik manusia selalu sangat bermanfaat. Alasannya bahwa praktek pendidikan melibatkan perasaan dan nilai yang sebenarnya di luar daerah ilmu. Sehubungan dengan itu, Gilbert Haig berpendapat mengibaratkan praktek pendidikan sebagaimana seorang melukis sesuatu, mengarang lagu, menata sebuah taman bunga, atau menulis surat untuk sahabat. Nah, praktek pendidikan diakui sebagai seni. Implikasinya, fungsi pendidik yang utama pada proses pembelajaran di sekolah dasar bagi siswa adalah untuk menghasilkan suatu karya yang utuh, unik, sejati. Bukan pura-pura atau dibuat-buat. Anak tidak boleh dikorbankan sebagai kelinci percobaan dan tiap pihak memperoleh manfaat. Misalnya ketika siswa sekolah dasar disuruh untuk mengarang, mereka membuat suatu karya yang unik dan merupakan karya mereka yang benar-benar merupakan hasil dari kreativitas mereka sendiri. Nah, demikian penyampaian dan pemaparan dari saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.